3, 2, 1 Podcast Station, welcome. Yes, hari ini berkesempatan jauh-jauh dari Palembang ke Lubuk Linggau demi apa bang? Suap nasi ya bang? Demi sesuap nasi dan segenggam mutiara. Wow. Gini, Nah, oke. Ini kebetulan Bang Iwan seorang polisi. Biar lebih afdol lagi, sekalian Bang Iwan untuk perkenalan dulu, biar teman-teman juga kenal kan. Oke. Nak dikenal kapo kira-kira? Nama Bang Iwan. Nama aku Iwan. Bukan TV ya? Oh bukan TV. Kalau TV ya suwi TV. Oke teman-teman, nama saya Iwan Impresi, yang biasa wong tahu itu Iwan Brimob. Iwan Brimob. Nah, Iwan Brimob yang tahu itu Iwan Brimob wong tuh. Banyak. Kalau ngomong Iwan Brimob itu berarti yo abang lah kan? Iya, Kita ada channel Iwan Brimob. Oke. Di situ pekerjaan sehari-hari ya kepolisian Republik Indonesia. Memang ngapo dia omongin Brimob, dulu Brimob memang. Sekarang sudah pindah ke Polres Lubuk Linggau. Oke. Sekarang udah kemarin di ini Brimob. Kemarin Brimob di mana tuh bang? Brimob Lubuk Linggau. Di Lubuk Linggau. Oke. Ini juga teman-teman pasti penasaran nih. Gimana sih Bang Iwan bisa sampai sekarang bisa jadi seorang Brimob? Pasti kan teman-teman yang di luar pengen tahu gimana sih awal Bang Iwan juga bisa masuk ke Brimob, bisa bergabung. Awal Bang bisa bergabung. Ya pendidikan. Waktu itu ikut tes ini polisi dulu kan, tes polisi tahun 98, 99 pendidikan, ya langsung ke Brimob. Iya. Langsung ke Brimob. Langsung Brimob. Tahun 2020 baru mutasi ke Polres Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Asli mana nih bang? Kalau asli kita dari daerah negara baru merdeka kan? Negara Merdeka. Kabupatennya baru merdeka, Kabupaten Pali. Pali. Oh. Penukal Abab Lematang Ilir. Kalau uang Pali pasti tahu lah, Iwan Brimob. Iwan Brimob. Dan sekarang penempatan di Lubuk Linggau Polres sampai sekarang. Ya kebetulan kita udah ada di Polres sekarang, Polres Lubuk Linggau. Sudah hampir 2 tahun, 2 tahun lebih ya kali. Januari lebih. Waktu itu awal Januari 2020. Sekarang 2022 sudah bulan 5. Masuk bulan 5. Berarti pertama kali penempatan udah di Lubuk Linggau? Pertama penempatan sempat di Babel, Bangka Belitung. Oke. Waktu itu kan masih Sumaksel. Di Bangka Belitung. Sudah itu pindah ke Palembang. Di Palembang sempat di Brimob Lubuk Linggau tahun 2001. Kemudian 2002 ke Palembang lagi, dinas Palembang lagi. Sudah itu 2003 ke Aceh. Wow. Ngapa wow? Biasa bae Aceh. Jauh bang. Aceh jauh. Mana kedua kalau di Aceh kan kata orang tuh kan lagi nggak rawan lah. Iya rawan. Memang waktu itu masih rawan. 2003 tuh rawan. DOM. Daerah operasi militer. Iya. Alhamdulillah balik sehat kan, selamat sampai sekarang. Kan? Dan sekarang penempatan terakhir di Lubuk Linggau sampai sekarang. Nggak, sempat balik lagi. Balik dari Aceh itu 3 bulan berangkat lagi. Berangkat lagi 2004 kena tsunami. Ke tsunami? Iya. Ke tsunami? Tsunami. Iya. Yang airnya naik itu kan? Iya. Bukan tsunami yang belakang rumah itu bukan. Bukan. Itu kemana lagi tuh bang? Sudah itu ya balik ke Linggau, akhirnya balik ke Linggau, netap di Linggau. Cuma sementara netap di Linggau ini banyak operasi-operasi ke ini. Tetap masih. Oke. Itulah kalau Brimob itu operasi terus itu. Berarti Brimob harus siap terus. Dulu ada dengan ini YouTuber Lubuk Linggau si Jainal, sekarang admin berita Lubuk Linggau kan. Dia sempat ini nyutingin kegiatan waktu mau berangkat ke Jakarta kan, operasi 212 2016, kemudian 2019. Ya, namanya pengalaman kan. Iya, jadi kalau daca itu udah asik. Udah asik terus. Jadi kesini udah jadi tahu galau, Bang. Tahu galau masuk Palembang lo keluarnya. Iya, jadi sebenarnya enak sih di Brimob itu, enaknya asik. Asik, berangkat terus, jalan terus. Apalagi orang tahu Iwan Brimob, backgroundnya Brimob tadi. Iya. Sekarang kan sudah pindah kita. Nih. Polres Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Oke. Dari itu kan Brimob kuliah begitu tuh bang. Hal yang paling menarik di mana itu bang? Yang menarik? Hal yang paling menarik itu banyak sih. Di mana tempat itu pasti menemukan hal-hal yang menarik. Ada kisah suka dukanya di situ.
Yang mungkin kalau dengan teman-teman itu tidurnya satu ini, satu sedekatan, cuman beda apa pakai bipak itu. Iya. Pakai bipak itu kalau di Brimob kan. Kalau misalkan lagi di tenda itu pasti kalau siang kayak ini kan panas kan, keluar tuh paksa. Nggak mungkin kan di bawah tenda itu panas kan. Masak loh Kak Bang. Masa. Ibarat kalau kita lama di sana lama-lama ya bisa ini juga, bisa masak telur gitu. Asli ditangas tuh. Jadi betangas kan. Oke. Terus kalau misalkan hujan kedinginan. Tapi kebersamaan di situ itu yang diikat. Ya memang enaknya kebersamaan, kekompakan. Jadi di Brimob itu kompak, memang kekeluargaannya di situ. Makanya Jiwa Korsa Brimob itu kuat. Yes. Sangat kuat, hebat. Itulah hebatnya Brimob itu, Jiwa Korsanya kuat. Ketika susah gitu dibantu, disupport. Kalau kita lagi misalkan kita sukses, mereka dorong. Enak situ. Jadi ya itu suka dukanya kan enak. Terus ada juga kejadian-kejadian misalkan apalagi kayak abang kan udah kena tsunami dulu kan. Sudah ini sebelumnya memang waktu dom di Brondong. Di Brondong Gam kan. Ya biasalah. Itu kalau ngomong suka dukanya banyak di Brimob. Banyak. Misalnya kalau sore-sore ya mereka kan ini hobi olahraga semua kan. Sore-sore main bola nggak pakai sepatu. Sepatu telanjang tuh. Kayak ini orang dusun. Iya. Main ini apa bola kaki murah kan. Jadi tanpa sepatu kan kurang mengurangi pengeluaran lah. Iya. Pertama itu, yang kedua kan jadi teman-teman itu semua teman-teman itu mainnya kan rame. Kadang-kadang celana kayak ini kan digulung aja kan kayak orang kampung tinggal buka baju. Di saat tsunami kemarin langsung ke sana ke lokasi. Waktu tsunami, sebelum tsunami saya di situ. Setelah tsunami ya kita kan udah kena korban tsunami juga sih. Termasuk Abang? Iya, saya di Melabuh. Melabuh habis kan? Iya, di pusat gempa. Wow. Kenapa wow? Nggak apa-apa sih. Iya. Biasa aja, namanya tugas. Itu demi membela negara kayak bener. Abdi negara deh Bang. Nah, mungkin ada pesan buat teman-teman yang menonton ini Bang. Untuk apabila ada yang mau masuk polisi atau masuk KAI atau apapun itu. Iya, kalau mau masuk polisi kuncinya kan belajar. Sudah itu selain belajar kita tingkatkan kesehatan, terus lagi kemampuan jasmani kita ditambah dengan ditambah ilmu pengetahuan akademik dan psikologi itu yang dipelajari. Nah itu buat teman-teman yang ingin masuk polisi ataupun masuk apapun itu harus apa yang dikatakan Bang Iwan tadi. Nah ini Bang, selain polisi ya Bang nih, saya lihat pernah terlihat di YouTube itu kayak menghipnotis orang gitu atau apa gitu. Oh, mau dihipnotis apa? Jadi kalau saya mau dihipnotis sampai podcast Bang. Ya saya rasa mungkin karena kemarin sudah ini kan udah ngerasakan waktu saya naik kereta. Kan sudah ngerasakan kan? Saya ngerasakan ini udah ngerasakan gimana cara ini apa? Rasanya dihipnotis seperti itulah. Sebenarnya belajar hipnotis itu mudah, simple. Komunikasi yang dijalankan, cuman ada pendidikannya gitu. Jadi kita ikutin pendidikan pelatihan hipnotis. Ada sekolahnya juga itu? Ada ya. Ada sekolahnya. Berarti Abang kemarin ikut sekolah itu? Ada. Jadi kalau kemarin Abang polisi nih, Brimob kan? Iya. Di saat bagi waktu untuk sekolah itu gimana itu? Ya nggak apa-apa, kadang-kadang pimpinan itu kan ngasih juga sih. Ada jeda waktunya. Kebetulan kemarin saya di Jakarta, dan di Jakarta itu waktu itu kan banyak kesempatan. Jadi waktu orang-orang demo kan ada sela-selanya kita itu lagi nggak sibuk kan. Kadang-kadang orang demo itu malam. Kalau siang kita nunggu-nunggu nggak demo orang tuh. Nah, malam mereka. Jadi kita belajar siangnya. Belajar temu orangnya. Ya sempetin waktu itu. Pelatihan. Kemarin kan sempet tidak percaya Bang. Settingan lah. Mungkin settingan ini. Jadi penasaran. Iya banyak. Nah, kemarin saya penasaran. Saya mau cobain nih lah. Sekalian kalau bisa kolaborasi kan lebih enak jadi ya ngobrol. Kemarin kan sudah dicoba oleh Bang Iwan di saat di kereta kemarin kan. Iya. Kalau saya pribadi ngerasain tuh kayak seperti tertidur tapi digerakkan oleh ada yang menggerakkan di kepala. Perintah alam bawah sadar. Yes. Nah, jadi sebenarnya itulah hipnotis itu.
mudah dipelajari, mudah dipraktekkan, tapi komunikasinya yang jelas, tersusun rapi, tanpa berbelit-belit dan mudah dimengerti. Singkat, padat dan jelas. Iya, jadi orang yang bisa dihipnotis itu orang-orang sebenarnya orang yang cerdas. Itu. Kalau karena dia ngerti komunikasi yang kita Kalau Nggilo nggak bisa berarti? OTGJ? Iya, nggak bisa. Oke. Jadi OTGJ nggak bisa dihipnotis. Karena nggak nyambung. Kan kuncinya orang yang nyambung. Yes. Beda dengan penipuan gitu. Enak belajar hipnotis, mau dihipnotis lagi. Kemarin sempat yang di kereta deh bang. Iya, Kemarin iya. itu kan di kereta kan sempat mereka tuh nggak percaya juga kan. Nah berhubung yang kedua tuh Sui dicoba. Sui kan cuma nggak disuruh tidur kan, cuma diajak cerita kan. Heeh. Namanya siapa, matanya tertutup, itu kan ceritanya singkat kan. Nggak bisa buka mata, sudah itu namanya saya rubah kan. Yes. Itu nyata itu di ini, makanya Sui tanpa sadar dia itu. Ketika saya udah komunikasi dia udah kena. Nih, tadi tuh teman-teman yang mereka nggak percaya di saat yang kedua nih, Sui, mungkin lah kalau ke saya kan mungkin Settingan, YouTuber, mungkin settingan ya kan. Nah, yang kedua Sui tidak tahu apa-apa nih. Langsung di yang untuk opening kan nggak sempat diberi Ya, nggak rekam. sempat diponing kan karena saya waktu cerita itu saya lagi cerita namanya siapa Sui, terus lagi saya tanya tahu lem paling lengket tahu. Ya, ya. Ya, terus saya suruh bayangin perjalanan kereta ya nggak? Waktu itu suruh perjalanan kereta dari Lubuk Linggau sampai ke Kertapati. di Lahat gitu dia kena kan? Yes. Sampai ke Lahat. Udah dia bayangin itu sudah itu matanya saya tutup lengket gitu kan? Ya udah itu nggak tahu lagi dia. Is. Sampai TV gitu. Ya makanya kan udah nyaksiin sendiri waktu itu kan? Sampai Sui-nya namanya siapa? Saya ganti kan? Yeah. Tiwi kan namanya Sui kan, tapi diganti Tiwi. Enggak baju orang katanya kan? Nah, lucu kan lihatnya. Tukang kayak jahit gitu. yang salah katanya. Iya, tukang jahit yang salah kan? Nah, itu kan nyata kan? Dan udah nyaksiin sendiri dan sudah ngalamin sendiri kan? Yes. Maka dari itu saya hadir di sini bang, Lubuk Linggau, untuk nemu ya bang, biar jelas. Biar jelas. Kemarin kan saya juga nggak percaya bahwa ini settingan. Tapi Pertama di saat kamu bilang settingan, tapi Yes. kamu kena hipnotis kan? yes, terus itu kan saat di kereta, emang bukan settingan. Yang kedua teman-teman gue juga yang nonton juga bilang settingan, kesui. Mereka bilang, wah boleh lah itu. Siapa itu bang? Nggak tahu ya kun. Siapa tuh? Penumpang kan jauh. Bisa cek itu katanya. Nah itu tuh. Itu banyak yang komen di YouTube saya, banyak yang komen settingan katanya. Iya. Ya saya jawab aja gitu aja udah. Terserah mereka mau bilang settingan atau enggak. Tapi kalau dia yang bilang, oh settingan, dia coba duduk di sini. Iya, sudah contoh saya. Iya. Saya jauh-jauh dari Palembang ke Lubuk Linggau biar jelas ini settingan atau enggak sih. Nah itulah makanya orang kadang nggak percaya. Dan buktinya tadi kan ada tamu dari Lampung sebelum Mas Yoni kesini kan? Kan tadi ketemu kan? Ya di depan. Ada tamu saya dari Lampung. Dari Lampung. Dari Lampung ke sini. Iya, Lampung Timur. Oh. Dari Lampung Timur tadi ke sini kan. Nanti ini kita tampilin lah di videonya Yoni kan sedikit. Oke. Nah, jadi mereka itu terapi ke sini. Satu keluarga. Ada yang ini terapi nggak rokok, mau berhenti merokok. Tapi sebelumnya kan ada terapi lain. Iya. Ketergantungan obat. Sekitar 6 bulan yang lewat atau 8 bulan gitu lah. Sekarang badannya udah gemuk, udah sehat. Dia mau terapi berhenti merokok. Dan tadi berhenti merokok. Berhenti merokok. Iya, sampai sekarang. Terapi berhenti merokok, dia ngelihat orang merokok ada, nggak mau lihat. Dia. Berarti selain hipnotis, abang ini bisa secara tidak langsung mengobati lah. Iya, intinya perantara. jadi sebenarnya hipnotis itu untuk terapi sih. Kalau yang lebih ke sana. Iya, kalau yang di YouTube saya kan itu sebenarnya hipnotis ringan itu tuh. Oke. Jadi hipnotis ringan kan orang itu sekedar untuk permainan kayak Ferdian itu kan. Nah, jadi hipnotis ringan itu. Ferdian kan udah main min art. Jadi kayak Sui itu kan sebenarnya main min art itu. Oke. Hipnotis tanpa preinduksi. Oke. Berarti banyak tahapan ya, tahapan. Jadi dia itu sebenarnya preinduksi. Sudah itu induksi. Baru masuk sugesti. Oke, berarti kemarin dasar. Iya, dasar semua. Oke. Terus lagi sugesti, habis sugesti baru terminasi. Terminasi sampai pengobatan itu. Terminasi itu.
Nah, disitulah gelombang otak manusia itu sebenarnya ada itu. Oke. Iya, kayak gelombang sekarang kan kita cerita ngobrol-ngobrol kayak ini kan gelombang beta. Sudah gelombang beta, nanti ada yang namanya gelombang theta. Gelombang theta itu kayak, ya Mas Yoni kan waktu saya ajak ini, woi apa kabar? Udah lama kerja di sini? Udah 8 bulan, langsung saya suruh tidur. Itu gelombang tetanya. Yes. Pas saya shock induksi itu, tertidur, itu gelombang theta. Oke. Ketika gelombang theta orang itu tidur, baru masukkan gelombang beta, sugesti. Itu yang buat Iya. perintah. Yang buat perintah itu sugesti. Itu namanya gelombang alfa. Kemudian biar memulihkan lagi, ngelupain yang tiga-tiga ini tadi, orang itu suruh tidur lagi, masuk ke gelombang theta kembali. Baru ini terminasi. Kalau dia sudah gelombang theta, kita terminasi itu, kembalikan pulih lagi pikirannya, dia bangun segar, tidak pusing. Betul. Nah, kalau misalkan ini kemarin kan ini Yes. ngerasa kan? Yes. Itu kemarin kan beneran, kalau kemarin beneran pas baru sampai bawa kereta dari Kertapati ke Lahat, kan udah langsung pulang naik penumpang tuh. Iya, Beneran kemarin ketemu Bang Iwan, itu emang posisi saya tuh capek berat, Bang. Capek berat. Capek berat dari kereta bawa kereta tuh sampai ke Lahat. Iya. Itu kan kami kan nggak tidur nonstop. Iya, ya. Jadi pas kan ngantuk. Nah di saat kemarin abang coba hipnotis, itu fresh gitu. Kayak udah cukup fresh, cap dinas lagi itu bang. Tidurnya kayak lama kan? Iya. Nah, sebenarnya itu manfaat yang sebenarnya itu. Jadi untuk terapi itu ketika sudah bangunnya itu. Oke. Itu terapinya sebenarnya. Jadi orang misalnya capek, ya cukup ini apa? Dibikin terminasinya tadi. Kalau saya ya jujur, tadi kan kita bikin alat ini kan, sempat lama kan? Saya sudah masuk sel hipnosis tadi. Oke. Iya, cuma berapa menit kan? Sel hipnosis sudah itu segar saya. Nah jadi. Berarti abang ini cocok bang, stay di kantor masinis aja bang. Dia masinis sampai udah capek di hipnotis selesai, cap dinas lagi. Bisa. Iya. Makanya tadi kan dari Lampung datang pagi. Ketika datang pagi dia ini sudah itu ya ngobatin yang terapi, ngobatin ada anak yang ini kurang percaya diri lah. Alhamdulillah ini udah ngobrol dengan kita panjang lebar, kasih motivasi sedikit. Sempat dia video call sama mamanya. Yang tadi orang dari Lampung tadi. Yang bertongkat. Iya, yang tongkat itu. Yang Dia ketemu udah di mulai depan. percaya diri, udah ngomong. Biasanya kan diam aja dia. Berarti itu level hipnotis yang tingkat 2 dasarnya. Sudah masuk ini CHT. Ini apa? Hipnoterapi. Nah, itulah. Jadi orang itu banyak takut kan kalau ketemu nanti di hipnotis terbongkar rahasia. Ya, bener itu bang. Kayak banyak mereka tuh ada yang di kereta kemarin kan mau dihipnotis takut kalau aku katanya aku kayak terbongkar kalau pulau tadilah. Dikatakan kita perintah itu bukan hal-hal yang privasi kan, sebuah sudah gunung terapi yang tadi. Iya, sebenarnya hipnotis nggak bisa sih bongkar rahasia. Tapi kalau kita nanya, nama ibu ini ada istri berapa? Mungkin nggak itu? Jujur kan dijawabnya nanti? Nggak ada itu. Oh, ada, hebat kali aku hipnotis semua orang. Nah, berarti bang, ini kan hipnotis ini kan kalau abang kan oke lah ke jalan yang bener kan. Ada nggak dimanfaat ke orang untuk jalan yang kejahatan? Ya, setahu saya nggak bisa. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Kalau seandainya memang bisa hal seperti itu dilakukan, ya seperti pisu. Pisu itu tergantung siapa yang menggunakan. Misalkan yang menggunakan pisu itu untuk ibu-ibu dapur ya untuk masak kan. Kalau digunakan penjahat kan untuk melakukan kejahatan. Oke. Nah, tapi setahu saya udah pelajari banyak sih dari modul-modul, terus banyak saya belajar bukan dengan 1 orang, 2 orang. Ya para ini. Bahkan sama Romi Rafael saya chattingan. Romi Rafael? Iya. Yang ada di TV? Iya. Saya bertanya dengan beliau kan. Sebenarnya memang nggak ada sih hipnotis untuk tipu menipu, nggak bisa. Kalau untuk main manipulasi sejenis sulap bisa juga sih. Nah, kalau kemarin ada sempat viral tuh bang, pernah dilihat di IG. Dengan nepak bau aja masyarakat ataupun yang ditepak itu akan tidur atau gitu? Enggak. Itu sebenarnya dia sudah
main hipnotis sebenarnya orang itu sudah disugesti sebelumnya, sudah pernah ketemu. Oke, berarti Misalkan kita ketemu, nanti pokoknya kalau ketemu kalau saya, tapi ada jarak waktu, mungkin 1 jam. Pokoknya anehnya ketemu saya, kamu akan nurutin apa perintah saya. Berarti untuk pertama tuh gambar dulu bahasa gitu Iya. tuh. Kedua baru laksanakan. Nah, itu eksekusi kan. Oke, wow. Selain polisi, Bang Iwan ini hipnotis. Tapi untuk terapi kok nggak di publik, Bang, ke Enggak, YouTube? saya kadang-kadang gini ya, kalau terapi itu kan kadang-kadang ya pasien kan banyak macamnya kan. Oke. Klien kita banyak macamnya, banyak beragam orang. Kadang-kadang mereka nggak mau. Oh. Karena mereka punya masalah kan, terus cerita sama kita kan, cerita dulu masalahnya gini-gini. Dan kita tahu ngoreksi mereka juga nggak usah terlalu dalam. Kita udah tahu, ketika dia bercerita, sedikit aja kita udah tahu, oh ini sih masa lalu. Nah disitulah kita suruh, ini akhirnya kita kasih motivasi. Udah tahu, karena belajar hipnotis itu orang itu harus belajar psikologi. Secara tidak langsung? Ilmu psikolog. Jadi para penghipnotis itu rata-rata psikologi ini ilmu psikolognya tinggi. Oke. Udah tahu karakter orang itu. Kan karakter orang itu kan ada 3. Yes. Ada yang orangnya visual, ada yang kino, ada yang auditori. Nah, kalau orang yang visual itu dia, orang ini menggambarkan tentang keindahan. Kalau yang auditori suka mendengar dan suka bercerita. Yes. Kalau kinestetik orangnya mungkin lebih ke perasaan. Oke. Gitu. Kalau aku, Bang? Lebih ke apa kalau aku? Sebenarnya kamu visual. Visual Sama auditori. duo digabung? Bisa 3-tiganya. Misalnya visual, auditori sama ini. Jadi tapi dia ada yang lebih dominan. Oke. Dominannya saya rasa kalau lebih dominannya auditori. Sama visual. Gitu. Kalau masalah baper enggak kenal. Coba baper. Kamu nggak baper. Udah tahu saya. Malu dan Rai, Bang. Baper. Rai keras. Ada orang tuh kadang-kadang kan ini kan walaupun wajahnya keras, tampangnya keras, tapi ada yang baperan dia. Milu. Iya, milu kan. Nah, makanya di situ kan ketika dia bercerita, dia ngobrol dengan kita udah tahu. Oh, ini orangnya. Kayak itu kan. Ya jadi banyak macamnya kita udah tahu. Oke. Oke. Nah, tadi Bang, Abang kan terapi tapi ada yang nggak mau diupload. Itu kan sebenarnya Bang kalau Abang upload ini sekedar saran sih. Kalau diupload itu kan bisa membantu banyak orang tuh Bang. Iya, Sebelumnya orang yang nggak tahu kan, jadi tahu misalkan di media kan sekarang media up. Iya, memang media untuk media sosial ini, terutama YouTube kan orang itu banyak nggak tahu kalau sebenarnya saya ini terapis. Jadi kita tuh untuk menerapi orang. Nah berarti itu bukan hipnotis dong Bang, berarti lebih ke terapis. Iya. Lihat. Saya kalau setiap kali sudah main sama orang pasti saya suruh tidur, terminasi namanya. Nanti lupakan semua yang terjadi, badannya segar, nanti ketika bangun kamu segar, 10 kali lipat. Itu sebenarnya. Makanya orang kalau ketemu saya sudah di hipnotis, saya bilang kan boleh nge-upload? Boleh karena enak. Nah, gitu. Memang di permainannya kadang-kadang ekstrim kan, ada yang sempat telanjang, kan. Terus lagi ada yang pangkat yang ngerasa AKBP. Kemarin juga saya temuin itu. Mereka itu nggak apa-apa diupload, nggak apa-apa Kak, karena saya nggak tahu, tapi saya tuh pengen dihipnotis lagi katanya. Bilang gitu. Kenapa saya bilang enggak, karena enak, tapi jangan main-main katanya kan. Saya mau dihipnotis betul katanya. Nah, tapi saya udah terbayang itu bukan hipnotis betul, dia mau diterapi gitu nah. Iya. Itu tadi kalau dengan kata-kata hipnotis kan mungkin agak tanda kutip. Ya, tapi kalau lebih ke terapi. Ya. Lebih orang kan datang, wah mau terapi. Tapi cara langsung kan tadi lah penyampaian kayak ya, makanya di situ sebenarnya kan orang yang mengatakan ini hipnotis itu bisa bongkar rahasia. Sebenarnya mereka mensugesti pikiran mereka sendiri. Iya. Kalau hipnotis kan kalau kasar lah bahasanya itu kan. Di mindset masyarakat umum itu kan agak hipnotis. Nah, kalau beda kalau terapi. Hipnotis itu sih saya. Yang dihipnotis itu namanya subjek. Nama ilmunya ilmu hipnosis. Nah itu.
Jadi ada hipnotis, ada hipnosis, ada subjek. Wow, seru nih bang. Iya. Jadi orang yang kena hipnotis itu namanya subjek. Oke. Orang yang melakukan hipnotis itu hipnotis namanya. Hypnotism. Oke. Itu bahasanya dari bahasa Yunani. Wow. Nah, terus lagi ilmu komunikasi ini tadi namanya hipnosis. Apa sih hipnosis? Ilmu atau seni komunikasi verbal yang dilakukan antara penghipnotis dengan subjek yang bisa melekat ke dalam pikiran alam bawah sadar manusia. Siapa? Baik subjek maupun orang-orang yang mendengar di situ. Contoh misalkan seorang guru menyampaikan atau seorang pembicara menyampaikan kepada audiennya, audiennya mendengarkan dan apa dari perintahnya itu ngerti, itu namanya hipnotis. Berarti sadar langsung di saat kita ngasih pidato itu sadar langsung orang terhipnotis dengan kita. Contoh orang ceramah. Nggak usah jauh-jauh, orang ceramah misalnya Ustadz Abdul Somad bilang misalkan dasar-dasar dari kehidupan rumah tangga, kita kan nggak ngerti, dia lebih paham, dijelasin oleh dia, akhirnya melekat dalam pikiran kita. Ya nggak? Melekat dalam pikiran kita, kita ingat, itu yang disampaikan oleh Ustadz karena orang ahlinya. Itu yang melekat dalam pikiran kita. Benar perasaan kita itu. Tapi kalau misalkan ini Ustadz-Ustadz yang awam yang tidak ngerti apa-apa, yang asal cuap-cuap tapi nggak tahu ayat, nggak tahu dasar, tapi dia punya sosok, jadi yang disampaikan dia itu salah misalkan, jadi anggap benar. Betul. Iya. Ya, tapi kalau Ustadz besar kayak Ustadz Abdul Somad nggak mungkin salah kan gitu kan. Tapi nggak tahu juga kan, namanya manusia. Nah, jadi apa yang disampaikan itu melekat ke dalam pikiran orang dan dapat diterima. Karena sudah dilawannya logika. Sadar langsung berarti itu ilmu psikolog yang dapat untuk biar audien itu seluruh mendengarkan kita. Iya, itu. Ibaratnya itu, ya memang hipnotis itu harus punya power dulu sih. Powernya salah satu mungkin ilmu pengetahuan, yang kedua mungkin backgroundnya siapa sih? Itu yang penting tuh bang. Terus yang ketiga komunikasinya. Itu loh. Speaking. Nah, jadi public speakingnya benar, komunikasinya benar. Itu namanya hipnotis, itu orang itu bisa nerima komunikasi yang disampaikan. Itu berapa lama sih bang untuk belajar itu? Kalau saya bilang lama, tergantung orangnya sih. Tergantung EQ-nya. Nah, jadi kalau misalkan orang itu bisa cepat, dalam 1 hari ada yang bisa cepat. 1 hari? Tapi saya belum nemu. Kalau 1 hari 250 berarti EQ-nya bang? Gini, kenapa saya bilang gitu? Karena saya nggak sampai 1 hari. Berarti cepat berarti? Alhamdulillah saya sangat cepat. Kemarin itu saya nggak sampai 1 hari. Kenapa saya ini modul saya kadang saya kirim sama orang. Saya bikin modul sendiri. Tapi kan tadi ada yang tahap-tahap tadi itu. Iya, ada tahapan. Karena saya suka membaca. Jadi harus hobi membaca. Sudah itu belajar public speaking, praktekkan. Berarti sadar langsung speaking dapat, psikolog dapat. Itu berkaitan seluruh untuk biar terapi orang masuk gitu. Iya. Kayak teman saya Jainal, YouTuber Lubuk Linggau, yang berita Lubuk Linggau itu udah bisa dihipnotis. Dia bisa juga? Bisa. Tapi 2 mingguan dia belajar, 2 minggu lebih. Tidak, bentar bang. Ini basically abang nih emang orang psikolog atau gimana nih? Enggak, saya orang manajemen loh. Orang manajemen? Saya polisi, kuliah ngambil S1 manajemen, S2 manajemen. Tapi saya ngambil manajemen SDM. Nah, di dalam manajemen SDM itu ada pola pikir. Saya kupas pola pikir itu apa. Pikiran alam bawah sadar dan alam sadar. Saya pelajarin lagi alam sadar itu apa. Alam sadar ini, alam bawah sadar apa? Seperti orang mimpi, seperti orang terhipnotis. Itu alam bawah sadar. Akhirnya saya pelajarin. Tetap banyak belajar 1 minggu lah saya pelajarin. Akhirnya sudah, saya mau belajar. Ketika saya belajar 1 hari selesai. Wow. Berarti dari strata 1 manajemen SDM tadi itu ada kaitan terus gitu. Iya, kalau kita kerucut akhirnya kan, ini kembali ke psikologi.
Jadi saya kira tadi kan orang psikolog abang tuh. Enggak, ya enggak saya psikolog, tapi saya belajar psikolog. Oke, tapi nggak kuliah? Enggak, saya enggak kuliah ini psikolog enggak. Tapi saya belajar psikolog. Oke. Dan alhamdulillah ketemu dengan teman-teman dari psikolog banyak. Mm-mm. Mereka heran, kok Bang Iwan sampai tahu ini materi ini, kok sampai tahu gini? Saya belajar loh. Mhm. Jadi pelajaran itu kadang-kadang nggak menunjang juga dari tempat pendidikan kita. Mhm. Di akademik ini tempat kita sekolah enggak. Oke. Tapi kalau kita bisa belajar sendiri, kita aplikasikan. Oke. Kita kaitkan, oh ini hubungannya. Kalau dihukum kan juntu Ya. gitu kan. Jadi kita pecah. Waktu itu saya pecah. SDM itu apa sih? Sumber daya manusia itu pola pikir, fisik, moral, dan fisik, moral atau mental ditambah dengan ESG, ditambah enasi. Saya pikir ini kayaknya kalau digabungin bagus ya. Yes. Makanya saya trainer ESG, Oke. enasi. Oke. Bang Iwan ini selain ini ada yang menarik lagi nih. Selain polisi iya, terapi iya, gitu nggak usah bahasin motis lagi ya. Iya. Bahas ke terapi aja nih bang. Terapi iya, sampai orang Lampung ke sini ke Linggau, dari Lampung ke Linggau satu mobil. Banyak dari Linggau pun banyak. Ini banyak lagi ini. Selain dari Lampung ada lagi nggak nih? Ada dari Muratara yang di sini dekat kan. Iya. Selain Dari yang paling jauh Bang. Palembang, Lampung. Ada yang ini kalau yang jauh-jauh itu terapi ini. Kayak kemarin itu kayaknya dari ini. Dari Semarang atau dari mana. Banyak yang komen di IG tuh, ada yang DM. Pengen di itu. Ada yang di ini kemarin di Tangerang. Tangerang. Video call dia. Oke. Iya, Di video call bisa juga? Iya bisa, video call. Langsung Wow, bahaya di video call dengan lo kena terapi gitu dia. Jadi dia ini video call kemarin. Dia katanya mau berhenti merokok. Ya udahlah, coba dulu. Oke. Coba. Akhirnya dia mau muntah-muntah masuk WC. Oke. Saya bilang bawa aja Kak ini HP-nya. Dibawanya. Udah dibawanya HP-nya di kamar mandi. Saya suruh sedotin air di ini biar nggak pusing kan. Sedotin di hidungnya kan. Ketika disedot di hidung, dia bilang pusing. Nanti pelong saya bilang. Nggak tahu sekarang dia nggak ngubungin lagi. Tapi kemarin nggak mau merokok lagi. Lagi. Jadi ngurangi pengeluaran dong. Ya minimal gitu kan. Iya. Nah tadi kan yang ketiga selain itu, abang nih terdaftar sebagai dosen di Bina Insan juga yang di Lubuk Linggau. Oh ya, kebetulan saya pengajar salah satu dosen panggilannya, dosen LB. Kalau bahasa dosen terbang lah kayaknya. Ya, dosen terbang kan. Oke. Ya alhamdulillah dipercaya di sana kan. Ya ngisi juga materi di situ. Oke. Ngajar apa nih? Ngajar manajemen gitu. Bukan terapi. Enggak, jadi enaknya kalau kita udah tahu belajar psikologi tadi, kita udah tahu karakter mahasiswa. Oke. Kita kuasain dulu materi, memang kita udah belajar, itu udah kita laluin kan. Berapa tahun yang lewat kita lalui, tinggal kita kupas lagi. Oh ini sudah. Yes. Besok saya kasih materinya ini. Setelah kita temu dengan mahasiswanya, kita nggak dapat kesulitan. Dan mahasiswa itu ada 3 karakter tadi. Kalau yang duduknya biasanya mahasiswa itu sering duduk di depan, orangnya visual. Oke. Jadi makanya kita bikin slide sebagus mungkin. Slide kita ya minimal kan ada gambar-gambar bergerak, terus lagi warnanya bagus. Oke. Berarti maksud visual tuh orang itu dia bisa nangkep pelajaran dari gambar-gambar yang ini, gambar-gambar pemandangan yang bagus itu. Kalau yang duduk di agak tengah sedikit, dia lebih suka mendengarkan apa yang kita ceritakan. Auditori itu. Nah, jadi auditori tadi kan kita ini, misalkan kita jelaskan manajemen adalah ilmu seni yang mengatur sumber daya alam, sumber daya manusia. Kita ulang-ulang kalimat itu dan sumber lainnya secara efektif. Mereka cukup diam aja di situ. Dengar. Nah, yang ketiganya bahaya nih, Bang. Nggak, yang nyudut. Ya, yang nyudut ini yang misalkan orang itu duduk di belakang atau nyudut kan. Biasanya orang banyak bilang, oh yang sering duduk di belakang itu orangnya nakal. Enggak. Sama aja, manusia itu sama. Jadi dia itu orangnya kinestetik atau kino. Apa itu, Bang? Kalau orang kino itu kan perasaan. Jadi kita menceritakan sesuatu itu bersentuhan dengan perasaannya. Kita lihat kalau dia umur masih 20-an, kita ajak bercerita tentang, misalkan kita ini
manajemen adalah sumber daya manusia ini yang menyangkut dengan sumber daya manusia. Kita jelaskan sumber daya manusia itu seperti apa sih. Misalkan ini cara dia berpikir seperti apa, dikasih motivasi, bikin baper sedikit. Misalkan ini cara kamu untuk menyampaikan ini sesuatu kepada orang lain. Kita bilang sama dia kan, kasih contoh mungkin dengan rayuan kan. Gitu. Ya banyak lah. Berarti dari segi tempat duduk mahasiswa aja tahu karakternya. Karakternya kita tahu. Oke. Jadi kita tahu karakternya. Kan tahu gini bang, kalau duduk depannya katanya ada yang nggak berani kan, takutnya nanti disuruh maju, entah disuruh menyelesaikan soal. Itu mereka kata-kata duduk di belakang atau di sudut. Termasuk saya bang. Ya, itu memang mungkin karena ikut-ikutan aja. Oke. Ya kalau yang asli yang memang kita kan ini berinteraksi dengan mereka kan nggak setiap saat. Saya bilang kalau bisa duduknya gantian. Gitu kan. Nah ketika dia nggak mau gantian memang karakternya itu. Oh. Iya. Okay. Bukan pemalu berarti bang. Bukan pemalu, bukan. Ya makanya sebenarnya kan orang kinestetik itu agak sedikit pemalu. Pemalu, terus lagi uangnya baperan. Enak sama orang kinestetik itu mudah baperan. Bukan takut disuruh dosen saya ke soal depan. Enggak ada hubungan di situ. Oke. Kalau orang yang kinestetik itu ya mudah sih sebenarnya. Kalau kita tahu dengan karakter-karakter orang, kita hidup bersosialisasi di mana aja aman. Oke. Kita tahu. Nah itu untuk di mahasiswa itu bang. Nah kalau untuk yang bertemu di publik nih, kita kan tadi kan bisa menentukan mahasiswa dari kursi nih. Iya. Nah kalau ketemu di masyarakat publik, gimana bisa menentukan orangnya ini, orangnya bisa gini? Bisa dengan cara wawancara. Oke. Ya kita lihat ketika kita berbicara matanya, dia jawab kita matanya kemana. Oh itu dari mata kiri kanan atas bawah tuh bisa nilai juga. Kiri kanan atas bawah dan frontal ke depan. Oke. Kalau ke kiri itu apa tuh bang misalnya? Nah, misalkan dia ke kiri itu lihat ada yang ke kiri dia datar, ada yang ke kiri ke bawah, ada yang kiri ke atas. Kan tiga kan? Kita bagi dulu klasifikasinya. Ada yang orang itu kalau ngomong ke atas. Yes. Itu orangnya visual. Visual, oke. Ada yang ngomong dia frontal, lurus, datar. Itu auditory. Auditory. Kalau dia matanya ke bawah, itu kino. Bukan ngantuk? Bukan. Kino atau kinestetik. Kino, oke. Nah, orang yang kinestetik ini kan kita yang dengan ini apa? Perasaan ngomongnya. Oke. Kalau yang frontal lurus misalnya diajak bicara kan itu namanya siapa, terus matanya lurus nggak noleh kiri kanan, itu suka diajak bercerita. Oke. Yang ke kiri ke kanan datar ke tadi gimana bang? Kalau dia ke kiri biasanya konstruksinya mengingatkan sesuatu yang ke kiri ke atas, ke kiri tengah tadi kan? Nggak, kalau ke kiri ke atas berarti orang itu visual. Oke. Kiri ke atas ya. Oke. Dia visual. Dia ke atas kan visual. Kalau dia ke kiri, dia ini mengingatkan sesuatu sudah terjadi. Berarti sifatnya orang visual mengingatkan sesuatu yang sudah terjadi. Oke. Berarti ke atas, ke nyamping lagi cek ini. Lihat ke atas dulu, baru ke nyamping matanya. Ke atas gimana? Tadi kan kalau ke atas kan visual. Dia tetap banyak, kalau ke atas dia nyamping aja ke atas. Oh, bukan nyamping gini ya? Enggak. Jadi misalkan namanya siapa? Umurnya berapa? Umur saya sekian gitu kan. Oke. Nah, kalau dia misalkan kita tanyakan udah pernah belum pacaran? Dia noleh ke kanan. Nah, itu mulai ngarang itu. Oh, oke. Nah, itu orang yang visual. Kalau orang yang kino kayak itu juga orang yang ini apa? Auditori gitu juga. Namanya siapa? Nama saya. Dia matanya datar, ngingat ke kiri kan. Terus lagi agama apa misalnya Islam agama. Dulu waktu sebelum pacaran dulu pernah nggak ini kamu mungkin sama pacarmu? Nah, kalau dia noleh ke kanan udah ngarang, bohong dia. Oke, berarti ada itu. Ada ya. Oke. Kalau yang ini kino kan ke bawah kan? Gitu juga. Pasti nolehnya ke bawah. Oke. Nah, gitu. Jujur, bohong. Oh, berarti kiri itu dia jujur, kanan dia bohong. Ngarang-ngarang cerita lagi. Iya. Oke. Jadi gini ya, ini saya praktekin. Jadi kino, kalau kino kan kita dari bawah dulu. Kino bawah, auditori tengah, datar, ke atas, visual atas. Oke. Jadi gini, kino jujur, itu. Kino bohong, kanan. Terus lagi auditori jujur, auditori
bohong. Oke. Visual jujur, visual bohong. Oke. Nah, jadi kita ngelihat mata itu. Oh, berarti sambil dia visual ke kiri, berarti dia sambil mikir yang sudah-sudah. Kalau sudah ke kanan, udah itu ngarang. Agak ngarang. Agak ngarang. Budak yang hobi kelakar kayaknya. Nah, disitulah makanya kita ketika kita duduk bersosialisasi di masyarakat, misalkan di sini ada bangku, ada meja panjang atau rapat, di sini atau bentuk U lah, bentuk U, dan di depan itu bos kita. Kalau kamu misalkan kamu rapatnya duduk di mana? Yang kita hadapin bos. Enaknya duduk di mana kita? Di depan, Bang. Di depan gimana? Kan meja bos ini kan. Kita masuk ke depannya kursi. Di depan bos. Yes. Berarti memang auditori. Jadi gini, supaya kita diperhatikan orang, duduklah kita di paling kanan. Maksudnya kanan bos? Di kiri bos nggak apa-apa. Oke. Ketika kita mau menyampaikan sesuatu, orang pasti melihat kita. Karena mata kita menoleh ke orang-orang yang ada di kiri kita. Oke. Jadi misalkan saya duduk di sini, sini teman-teman, di sana teman. Yes. Ya, bos di sana. Makanya saya duduk di sini. Ketika saya menyampaikan, lebih luas saya melihat. Kalau saya melihat ke kiri, pastinya saya orang jujur. Oke. Kalau saya duduk di sini, bosnya di sini, di situ teman-teman, saya otomatis ke noleh kanan. ke bos kan, ke kanan. Yeah. Noleh ke kanan itu banyak inspirasi, ujung-ujungnya bohong. Oke. Nah itulah. Oke. Wow. Berarti saudara langsung tadi psikolog dapet dari. Ya makanya saya bilang kan belajar hipnotis sekalian belajar psikolog. Oke. Seru nih, Bang. Asik ya. Iya. Ya makanya enak sih belajar psikolog itu. Jadi ya basically manajemen SDM. Ya. Berkaitan dengan psikotes tadi, psikolog. Iya. Dari psikolog bisa balik ke terapi lagi. Psikolog ya akhirnya kan ke terapi. Oke. Banyak orang yang bisa hipnotis tapi nggak ngerti bahasa psikologi. Ada orang belajar psikologi tapi nggak ngerti hipnotis. Yes. Nah, kalau bisa diambil semua itu. Oke. Itu yang enaknya. Mantap. Jadi diambil semua. Nah, kebetulan memang udah lama sih ngajar itu 2016. Yang ngasih penilaian terhadap dosen kan mahasiswa kan. Jadi mereka lihat dulu nyaman nih sama bapak ini ngajar. Yes. Nyambung juga. Ilmunya dapat. Jadi nyaman dapat ya sama kita. Iya. Asiknya ada. Oke. Sudah itu materi yang dia sampaikan mereka dapat. Jadi serasa seperti bukan dosen jadinya, Bang. Seperti teman jadinya dibuat. Iya memang. Kita nggak boleh ada sekat-sekat gitu. Yang kita lakukan kita harus ngerti itu. Oke. Paham mereka. Bukan mereka harus paham kita. Iya. Kan bener, kuncinya sepakat. kan kita harus paham mereka. Setuju, Bang. Itu setuju. Tadi lah kalau di kantor tuh kan bos kalau dia mau ngikut cara dia tak akan bergabung dengan bawahan. Iya. Tapi kalau bos yang merangkul bawahan akan hormat dengan beliau. Iya, makanya kita yang harus paham dulu dengan Betul. mereka. Kalau kita paham mereka enak kan? Betul. Ibaratnya kita sama anak kan. Wah, aku paham anak aku ini nggak suka makan ini, aku nggak mau kasih dia makan. Dia nggak suka misalkan makan buah-buahan, aku nggak kasih buah-buahan. Walaupun aku kasih buah-buahan, aku perlahan-lahan mungkin buahan ini aku buat seperti jus. Iya. Gimana di konsep kita, yang lain. Nah, kita konsep dengan konsep lain kan. Oke. Jadi akhirnya kan anak itu suka. Iya. Padahal yang kita mau kasih kan jus buah kan. Wah, anak aku nggak suka makan buah. Gimana supaya dia suka makan buah? Iya. Aku bikin jus atau apa kan? Kalau dipaksain ya Nggak jadi, muntah dia. nggak jadi. Nah, Betul. Akhirnya gitu juga sama mahasiswa. Kita paksain, benci dia sama kita. Oke. Kan enaknya, makanya kalau kita udah paham ini udah aman. Sedikit kan wah Iya. kayak seperti kawan. Jadi mereka kadang-kadang, Pak, manggil itu. Banyak dosen-dosen kadang-kadang bilang juga kan, Pak Iwan akrab semua yang mahasiswa. Yang cewek, yang cowok biasa aja sih. Wow. Nah itu gitar di samping itu buat apa itu, Pak? Nah, ini cuman ini aja, keseharian aja. Kadang-kadang nih saya nggak paham betul gitar, cuman saya ngerti not.
Still not. Memang dulu waktu saya masih SMA, saya sempat ngamen loh. Sempet ngamen sebelum masuk ke Brimob. Iya, tahun 96. Oke. Ngamen cuci mobil di Palembang. Jadi waktu itu sempat ngamen nyuci mobil di Palembang. Oke. Tapi saya nggak pernah beli gitar, dan baru ini beli gitar, dan ini uang YouTube ini. Uang YouTube. Iya, beli gitar. Mantap. Jadi saya nggak pernah beli gitar. Kebetulan saya mikir kan, coba saya belilah gitar. Oke. Seumur hidup nggak pernah beli gitar. Ketika beli gitar jarang dipakai. Ya, siapa tahu anak saya mau. Kan, Yes. gitu kan. Nah tadi bang, yang menarik ini kan kalau sekarang kan, kalau sekarang tuh orang tua yang nggak ada nih, ya orang tua nggak ada kan, pasti pikirannya nggak mungkin anak saya bisa masuk polisi ataupun tentara. Nah kemarin tadi abang kan bilang pernah ini asik ngamen, pernah ya. cuci mobil. Nah, berarti kan itu tidak menutup kemungkinan orang di luar sana bisa juga untuk bergabung. Sebenarnya siapapun bisa, asal orang itu tidak ada cacat dan tidak sakit. Terus lagi ya kemauannya yang sangat besar. Iya. Jadi dengan kemauan besar itu minimal dia melatih fisiknya supaya kuat. Selain itu menjaga kesehatan. Sudah itu belajar. Oke. Ya, insya Allah nyampe kalau bisa gitu. Nah, tapi terkadang di mindset orang luar bang, apalagi orang awam nih. Iya ya. Mereka kan, aku orang tuanya beca nih, anak aku mau polisi, nggak usah terlalu tinggi, gitu kan? Enggak sih. Jangan salah. Banyak orang susah yang jadi polisi banyak. Nah, berarti itu kan bisa membuat jangan sampai pemikiran yang gitu kan diubah. Makanya sebenarnya mindset orang yang sudah tertanam seperti itu salah besar. Oke. Jadi kalau mau anak punya cita-cita, setinggi apapun harus dibantu, didorong, dimotivasi. Kadang-kadang orang susah mau jadi polisi pakai uang. Nah, betul. Enggak sih. Itu sering dengar dengan saya. Betul. Enggak. Kenapa ketika anak mau jadi, mau ikut, sudah dipatahkan seperti itu? Akhirnya setengah-setengah. Coba kalau memang anak mau jadi, misalkan fisiknya bagus, terus lagi postur badannya ngasih, sehat juga, ya nggak? Yang jelas itu dulu. Sehat, postur bagus, postur ini bagus. Anak ini harus belajar. Yes. Kalau dia belajar, insya Allah belajar psikotes, belajar psikologi, kursus lah, murah loh kalau mau jadi polisi itu. Sebenarnya kursus sekarang kan paling 6 juta itu kursus. Kalau sudah kursus 6 juta, kalau memang nilainya besar, ya kalah yang orang yang menyiapin uang sampai ini. Nah itu tadi bang, mindset orang, apalagi orang desa. Saya orang dusun kan. Orang desa kan pemikirannya, masuk polisi itu pakai duit lah, inilah, itulah. Nah jadi kan cita-cita anak yang pengennya masuk Polri, masuk TNI itu kan langsung yang salah orang tua. Yang salah mindset. Mindsetnya sendiri yang salah. Apabila memang ada di antara keluarga kalian atau pernah melihat orang bilang habis uang sekian mau jadi polisi, ya salah kalian sendiri. Anaknya mampu kok mau dikasih uang? Yes. Iya kan? Artinya kan orang itu lulus. Iya. Nah, kadang-kadang ada jeleknya dimanfaatkan. Orang tuh, ini lulus anak ini. Dihubungi orang tuanya mungkin kan, kemungkinan ini. Dihubungi orang tuanya, mau lulus enggak? Ya maulah, udah siapin uang sekian. Dikasih lah, padahal anaknya memang udah lulus. Oke. Itu yang terjadi. Istilahnya kan orang itu mancing aja sih. Oke. Cobalah, nggak usah semuanya, nggak usah pakai uang. Dites secara murni. Tes secara murni. Saya yakin. Makanya di situ ngerasa uang udah banyak habis, terus lagi tetangganya tahu habis berapa. Ya. Gitu kan? Wah, habis 400, habis 500, 600. Akhirnya mikir kan, ya anakku nggak usah. Nah, itu bang. Sebenarnya salah. Itu mindset itu yang mungkin dirubah tuh bang. Dulu tahun 98, orang itu banyak teman saya itu dipanggil kolonel, zaman itu kolonel masih AKBP itu. Dipanggil mayor, yang kompol sekarang tuh. Dipanggil, sini dulu kau. Oh, kau anak si anu. Ya kalau kita lihat itu kecil kita itu nggak ada apa-apanya. Yes. Kita orang kampung yang kerjanya nyuci mobil, sekali-sekali ngamen, ya nggak ada apa-apanya kita. Tuh pas kejadian ikut tes, dia nggak lulus, kita lulus.
kurang apa dia? DK-nya ada kan? Mhm. Nah, kecuali mungkin dia memang pinter. Iya. Ya, kalau seandainya dia pinter, kita pinter, diperlukan orang dua. Mhm. Dia pinter, kita lulus juga, dia lulus juga, nilainya sama. Kalau bapaknya memang ini, ya mungkin aja, Iya. sah-sah aja kalau menurut saya kan. Mhm. Tapi kalau dia di bawah kita, masa dia mau? Berarti kan tidak menutup kemungkinan walaupun anak tukang beca, anak tukang sapu itu bisa jadi Nah kepolisian. itu yang ini perlu digarisbawahi itu kalau untuk tamat-tamat SMA atau S1 kalau yang mau masuk dari nol. Oke. Nah itu maksud saya. Kalau mau masuk dari nol itu aja lah. Oke, siap. Pelet aja nggak usah nyiapin uang besar-besar untuk apa. Jadi kan Kasihan menutup nanti, kalau anaknya udah jadi, Iya. nanti mentalnya nggak bener. Oke. Akhir-akhirnya kalau jadi polisi, ya nggak? Mhm. Cari uang nggak benar dia. Mhm. Gitu akhirnya jadi cari uang nggak benar. Oh, uang bapak aku habis sekian, Mhm. aku harus balikin uang itu. Mhm. Kalau masuk di awalnya udah nggak benar, pasti nggak benar jadi. Oke. Oke. Nah itu. Berarti tidak menutup kemungkinan enggak walaupun anak tukang beca tadi cuci, wah pokoknya yang di bawah dari itu bisa bergabung dengan polisi atau TNI. Tadi Bisa. bisa mempersiapkan tadi dari kesehatan, Kesehatan, fisik, fisik, sama ini belajar. cuma belajar. Iya. Kalau mau belajar ya belajar. Banyak kan guru-guru psiku sekarang. Siap. Banyak orang-orang bukain pelatihan psikotes. Mhm. Itulah makanya orang tuh kadang-kadang susah kalau nggak ada duit sekian. Anak lu bodoh deh. Mhm. Ya nggak? Orang yang beralasan seperti itu berarti dia nggak mampu, intinya kayak itu. Anaknya nggak mampu. Iya. Oke. Misalkan kita tes, kamu tes, kita sama-sama punya anak misalkan. Mhm. Atau kita berdua lah tes. Yes. Salah satu di antara kita nih nggak lulus. Mhm. Dengar kabar, itu ini ngasih uang. Misalkan kamu ngasih, saya ngasih juga. Yeah. Tapi kamu nggak lulus. Mindsetnya gini, dia tuh ngasih uang lebih, sekian. Gitu kan, padahal kita berdua ini nggak ada uang itu, nggak dipakai orang, disimpan orang dulu. Kalau nggak lulus dipulangin. Iya, iya. Oke. Nah itu. Oke, nah jadi Kadang-kadang orang itu yang mau minta-minta uang gitu biasanya. Ya orang-orang yang ini penyalahgunaan wewenang lah yang kayak itu. itu sekarang buat presisi. Ya makanya dibuat presisi oleh Kapolri, transparan kan Yes. itu maksudnya kan. Makanya bagus juga sih di zaman sekarang itu memang harus transparan. Jadi ketahuan. Kalau bisa harapan saya, ya bisa ada polisi yang dapat nyogok-nyogok kayak itu, udahlah dipecat aja lah. Biar negara ini aman loh. Oke. Itu kalau saya. Benar. Jadi kan jangan sampai hal-hal yang kecil membuat citra dari Polri. Nah itu Kecoreng. biasa, kita itu kan kadang-kadang satu melakukan yang salah, yang lain terkena semua. Iya, biasalah. Oke. Tadi mau nyanyi lagu apa nih, Bang? Udah lama nggak nyanyi nih. Lagu apa itu? Lagu apa ya? Ya, sembari itu penutupan, kasih satu lagu kesayangan. Wah ini lagu yang apa? Apa tuh? Lagu Bui Jadi Permadani itu ya. Oke. Itu lagu lama ya. Masuk dah. Masuk. Itu sudah tidur itu kameramen. Bui Permadani. Dinginnya angin malam ini. Basah tubuhku. Aku kurang hafal. Tidak dapat hatiku ini Asik. terasa terhempasnya kelakianku ini dengan sikapmu tidak dapat ingin yang hatiku ini. Nyarilah petiannya dikit. Oke, terima kasih
Bang Iwan sebelumnya udah lama nggak kasih waktunya untuk bisa disambut dari saya ke sini dan repot-repot menyediakan tempat untuk di podcast ini, Bang. Ini podcast apa namanya? Ini podcast, kalau saya sih podcast edukasi, motivasi, dan inspirasi. Oh, edukasi, motivasi, inspirasi. Oke. Mantap kali, kayak Ki Candy ya. Kurang lebih 11-12. Ya, jadi memang perlu sih kalau ini. Ya nggak usah dekat dulu lah. Kalau bisa memang kita itu nyari yang kayak ini. Jadi kita bisa mengedukasi, nge-share ilmu-ilmu pengetahuan tentang inspirasi kehidupan. Terus lagi, tadi kan termasuk tadi orang banyak ini mau masuk polisi. Sebenarnya sebagai motivasi, asal orang itu mau belajar nggak apa-apa sih. Betul. Nah itu. Sebagai. Nah, mudah-mudahan kita semua sehat, mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik. Yes. Sebenarnya baikin dulu dari dalam diri kita sendiri. Oke. Kuncinya yang mau merubah negara ini, merubah bangsa ini, orang itu dulu. Oke. Iya, merubah dirinya sendiri. Nah disitulah ada namanya NAC, Neuro Associative Conditioning. Jadi mengondisikan pola pikir kita untuk merubah lebih baik lagi. Oke. Wow. Sekarang udah sore dan banyak sekali inspirasi yang didapat dari oleh Bang Iwan. Nah ini Bang, sebelum kita penutupan, satu pesan buat kesan lah, atau satu pesan buat teman-teman yang menonton. Pesannya ya intinya gini ya, kita jaga pola pikir kita, jaga sikap, tingkah laku kita, ucapan, dan mudah-mudahan ketika kita berucap dengan baik, tingkah lakunya akan menghasilkan yang baik. Oke. Terus kemudian kalau tingkah lakunya baik, disitulah banyak orang-orang di sekitar kita akan berbuat baik dengan kita. Oke. Ketika orang sudah berbuat baik dengan kita, disitulah banyak sahabat-sahabat kita. Oke. Ketika kita dapat kesulitan, sahabat-sahabat inilah yang akan yang memotivasi, yang mendukung, ya, yang akan menolong kita. Oke. Oke. Sebelumnya terima kasih Bang. Sekali lagi. Siap. Oke, buat teman-teman sekalian, mungkin bisa menyerap apa yang diberi Bang Iwan. Semoga terinspirasi buat teman-teman dan juga menjadi motivasi buat teman-teman sekalian untuk kedepannya. Saya Joni Iskandar dan saya Iwan Brimob. Kami berdua mengucapkan terima kasih banyak dan waktu wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.